Halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue ya. Seperti biasanya nih, di sini kita akan membahas hal-hal yang mengerikan, janggal, misterius, dan pastinya akan sangat menarik nih buat kalian simak. Dan di video kali ini kita akan membahas satu kasus penghilangan nyawa seseorang yang bisa dibilang ya kasus itu sangat brutal dan sangat aneh sekali guys. Karena nih korban dari kasus ini itu ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi tanpa kepala. Dan anehnya di sini adalah setelah si kepala korban ini terpenggal dan menghilang gak tahu kemana gitu kan, ditemukan ada jagung rebus dan sepotong sayap ayam yang dijejelkan di dalam leher si korban ini guys. Nah kejadian ini itu menimpa seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Leroy Carter Jr. Tapi mungkin video kali ini itu akan lebih pendek dari video-video sebelumnya guys. Ya dikarenakan tidak banyaknya informasi yang gua dapatkan dari si korban maupun dari si pelaku ini. Karena memang ya sampai pada saat ini kasus ini itu masih belum terpecahkan. Tapi gak apa-apa, gua jamin nih kisah yang satu ini itu akan tetap menarik dan seru untuk kalian simak guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Bantai, bahas santai. Leroy Carter Jr. lahir pada tanggal 17 September 1951 di Louisiana, Amerika Serikat. Nah, dia adalah seorang mantan veteran militer Amerika Serikat yang bertugas selama Perang Vietnam berlangsung, guys. Nah, setelah Perang Vietnam berakhir, si Leroy ini pun kembali ke negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, dan menjalani hidupnya seperti warga sipil pada umumnya. Nah, seperti veteran-veteran lainnya nih, si Leroy Carter ini itu tampaknya telah menderita trauma mental yang cukup berat pasca peperangan. Nah, sebenarnya pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menyediakan tempat dan layanan kesehatan mental bagi para militer pada saat itu. Tapi si Leroy Carter ini itu mencoba untuk berusaha bangkit dari traumanya dan mencoba hidup normal seperti pada sebelumnya, guys. Yang jadi masalah di sini adalah saat itu sedang terjadi kemerosotan ekonomi Amerika Serikat pasca peperangan guys. Sehingga membuat si Leroy Carter ini mengalami masa-masa sulit dan mengharuskan dia menjadi tunawisma dan hidup di jalanan di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan bukan hanya itu ya, dia juga sempat memiliki beberapa catatan kejahatan-kejahatan kecil seperti mencuri makanan, mencuri barang, atau mencuri uang gitu kan. Tapi yang dia lakukan itu semata-mata hanya untuk makan sehari-hari dan bertahan hidup di masa-masa sulit yang dialami. Nah singkat cerita nih, pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 1981 sekitar jam 8 malam, si Leroy Carter ini itu mencoba mencari spot dan berniat membangun sebuah tenda untuk dia tidur. Dia mencari tempat tidur itu di taman yang bernama Taman Golden Gate Park, San Francisco, California. Nah sedikit info nih, jadi Taman Golden Gate Park ini itu adalah tempat tinggal atau penampungan para tunawisma yang berada di sana guys. Jadi mereka berkumpul di sana dan mendirikan tenda masing-masing untuk mereka tidur. Nah dan gak lama kemudian nih, si Leroy ini pun menemukan satu spot nih di bagian timur taman yang dekat dengan danau kecil bernama Danau Alford. Nah spot tersebut itu memang agak sepi dan jauh dari tunawisma lainnya. Dan sehingga dia merasa dia di sana itu akan tenang dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam itu. Nah di sana dia pun mulai mendirikan tenda dan membuka gulungan sleeping bagnya yang kemudian dia pun tertidur di sana. Nah keesokan paginya nih, ada seorang wanita muda yang menemukan sebuah
tas ransel kecil dengan bercak darah pada tas tersebut, guys. Nah, pada awalnya wanita tersebut itu tidak terlalu curiga dengan tas ransel itu, guys. Tapi ya, karena dia melihat ada bercak darah yang kelihatannya masih segar gitu kan, dia memutuskan untuk melapor polisi akan temuannya tersebut. Nah, gak lama kemudian nih, polisi pun datang ke TKP untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu. Nah, polisi pun mulai menggeledah isi dari tas ransel tersebut. Tapi mereka hanya menemukan beberapa potong baju dan peralatan mandi. Nah, mereka tidak menemukan sama sekali hal-hal yang mencurigakan di dalam tas ransel tersebut, guys. Nah, tidak jauh dari sana, polisi itu melihat ada sebuah sleeping bag yang tergeletak dan masih dalam keadaan tertutup rapih. Dan setelah sleeping bag itu dibuka ya, polisi itu dikagetkan dengan temuan jasad manusia tanpa kepala yang tergenang darah segar di dalam sleeping bag tersebut. Dan ada yang sangat aneh di sini, guys. Jadi nih, setelah diperiksa, polisi menemukan ada 2 buah jagung rebus dan sayap ayam yang dijejelkan di dalam leher si korban tersebut. Nah, tapi di sini sayap ayamnya itu bukan sayap yang udah matang gitu, guys ya, melainkan sayap ayam yang masih benar-benar utuh, seperti baru aja dipotong dari badan si ayam, guys. Jadi masih ada bulunya, masih ada darahnya gitu kan. Ya pokoknya sayap ayam yang benar-benar masih utuh. Nah, polisi yang melihat pemandangan aneh tersebut itu terheran-heran. Apa maksud dari si pelaku memasukkan jagung dan sayap ayam di leher si korban ini, guys? Dan kemana hilangnya kepala dari jasad si korban ini? Nah, di situ polisi mulai menelusuri area taman untuk mencoba mencari kepala dari si jasad tersebut, guys. Sekaligus mencari barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh si pelaku. Nah, alhasil nih, polisi menemukan seekor ayam yang sudah dimutilasi dan dipotong-potong sekitar 100 meter dari penemuan jasad. Nah, selain itu, tidak ditemukan barang-barang atau petunjuk-petunjuk lain seperti mungkin pisau atau kapak atau senjata tajam lainnya ya, yang mungkin digunakan untuk memotong ayam itu, guys. Dan kepala dari si jasad korban ini itu juga tidak ditemukan, guys. Nah, petunjuk satu-satunya adalah sidik jari. Karena memang nih, sebelumnya si Leroy ini sudah terdaftar di catatan kepolisian terkait kejahatan-kejahatan kecil yang dia lakukan gitu kan. Jadi tidak sulit nih untuk si polisi ini mengidentifikasi dan menyatakan bahwa jasad itu adalah si Leroy Carter Jr. Nah, polisi pun membawa jasad si Leroy ini untuk diperiksa, guys. Nah, di sini polisi menduga kalau kasus ini ada kaitannya dengan ritual atau pengorbanan yang dilakukan oleh sekelompok penganut ajaran sesat. Nah, karena kasus ini sangat aneh gitu kan, kepolisian San Francisco itu menyerahkan kasus ini kepada seorang detektif bernama Sandy Galan. Nah, Sandy Galan ini itu memang dikenal memiliki pengetahuan rumit tentang spiritualis dan ritualis yang diduga kuat ada sangkut pautnya dengan kasus yang satu ini, guys. Bahkan dia pernah menjadi penyidik utama dalam kasusnya Jim Jones dalam tragedi Jonestown yang terjadi di tahun 1978. Nah, setelah memeriksanya nih, detektif Sandy ini itu menyimpulkan bahwa ini bukanlah pembunuhan biasa. Dia juga mengatakan kalau ini dilakukan oleh orang yang ahli dengan menggunakan senjata yang sangat tajam, guys. Nah, karena bekas luka sayatan pada leher si jasad itu sangat rapih dan sangat presisi. Nah, di sini Sandy pun mulai melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara menemui orang-orang dengan pengetahuan spiritualis dan ritualis. Dia mencoba berdiskusi dengan mereka dan mencari tahu apa dan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap si Leroy Carter ini, guys. Nah, Sandy mengungkapkan kalau ada kesamaan antara kasus si Leroy ini dengan ritual yang dilakukan oleh Santeria. Nah, jadi Santeria ini adalah satu sekte pemujaan agama yang dikembangkan dari kepercayaan dan adat orang Yoruba yang melakukan pengorbanan untuk ritual. Nah, tapi biasanya nih mereka tidak menggunakan manusia, melainkan
menggunakan hewan-hewan kecil seperti ayam, kelinci, atau hewan-hewan lainnya untuk dijadikan pengorbanan, guys. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal dari penyelidikan ini, Sandy menemui seorang ahli santeria bernama Charles Whiteley. Nah, setelah mereka berdiskusi nih, di sana si Charles ini pun sependapat dengan si Sandy ini, guys. Dia juga mengungkapkan ada kemungkinan nih kalau si Leroy ini itu dibunuh oleh kultus santeria atau kultus agama serupa. Tapi ada sedikit perbedaan pendapat nih yang diungkapkan si Charles ini, guys. Karena sepengetahuan dia ya, ada beberapa contoh ritual yang memang menggunakan kepala manusia. Nah, dia berkata, setelah mereka menebakkan kepala manusia, mereka akan mengeluarkan otaknya dan memotong hidung serta kedua telinganya, guys. Kemudian, organ tersebut itu akan direbus untuk ramuan dan dijadikan minuman. Nah, menurut Charles nih, ritual ini itu memerlukan siklus 21 hari untuk merendam organ yang sudah dipotong-potong tadi di dalam kuali. Dan setelah itu, organ yang sudah direndam itu akan diseduh oleh air, lalu kemudian air seduhannya itu akan diminum. Nah, lalu orang yang meminum ramuan tersebut itu akan tidur dan berada di kamar untuk bersemedi selama 21 hari setelah meminum ramuan itu, yang katanya nih untuk memaksimalkan khasiat dari ramuan tersebut. Jadi totalnya untuk melakukan ritual ini itu memerlukan 42 hari, guys. Nah, setelah periode 42 hari tersebut, langkah terakhir dari ritual ini adalah mengembalikan kepalanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, di sini si Charles dan si Sandy pun itu percaya nih, setelah periode 42 hari tadi, kepala dari si Leroy Carter ini itu akan dikembalikan ke tempat di mana kepala itu dipenggal. Tapi sayangnya nih, di sini polisi pun meragukan apa yang dikatakan si Sandy dan si Charles ini, guys. Karena ya, menurut mereka si Sandy dan si Charles ini itu agak mengade-ngade gitu kan. Dan siapa sangka nih, hal ini pun emang benar-benar terjadi, guys. Setelah 42 hari dari kejadian ini, kepala dari jasad si Leroy ini pun ditemukan tergeletak di rerumputan tepat di lokasi tubuh si Leroy ini pertama kali ditemukan. Tapi sayangnya nih, kepolisian tidak mempercayai apa yang dikatakan si Sandy dan si Charles ini sebelumnya, sehingga pelaku yang mengembalikan kepala si Leroy ini itu pun tidak berhasil ditangkap. Nah, seandainya nih kalau si polisi ini percaya dengan omongan si Charles dan si Sandy ini, mungkin mereka itu bisa menjebak si pelaku gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi. Alhasil sampai sekarang kasus ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nah, tapi mungkinkah nih kalau si Charles Whiteley ini itu tahu siapa sebenarnya yang membunuh si Leroy Carter Jr. ini, guys? Atau mungkin nih dia adalah anggota atau mantan dari kultus santeria tersebut. Karena ya, semua yang dia katakan dari awal mengenai siklus 21 hari membuat ramuan, siklus 21 hari untuk bersemedi, dan dalam periode 42 hari kepalanya itu akan dikembalikan ke asal, itu dikatakan dengan sangat akurat, guys. Atau mungkin gak sih kalau sebenarnya si Charles ini adalah pelaku dari kasus ini, guys? Loh, jadi seujon. Pokoknya tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, guys. Seperti biasa, gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah stay menyimak video ini sampai di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak melewatkan konten-konten seru lainnya dari channel ini, guys. Gua Topan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.